Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yaitu akan membahas tentang gangguan ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Yang pertama yaitu tentang pengertian ADHD. ADHD merupakan kependekan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu attention perhatian defisit berkurang, hiperaktif dan disorder gangguan, atau dalam bahasa Indonesia ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Jadi, jika didefinisikan secara umum, ADHD menjelaskan kondisi anak-anak yang memperlihatkan simptom-simptom atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. ADHD merupakan suatu kelainan perkembangan yang terjadi pada masa anak dan dapat berlangsung sampai masa remaja. Gangguan perkembangan tersebut berbentuk suatu spektrum sehingga tingkat kesulitan akan berbeda dari satu anak dengan anak yang lainnya. Selanjutnya tentang karakteristik ADHD, yaitu pertama satu kurang perhatian, yaitu seringkali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail atau membuat kesalahan yang sembrono dalam pekerjaan sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, seringkali mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas atau kegiatan bermain. Yang ketiga, seringkali tidak mendengarkan jika diajak bicara secara langsung. Yang keempat, seringkali tidak mengikuti baik-baik instruksi dan gagal dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah. Yang kelima yaitu seringkali mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan kegiatan. Yang keenam yaitu sering kehilangan barang-barang atau benda penting untuk tugas-tugas dan kegiatan. Ketujuh, sering menghindar, tidak menyukai atau enggan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menyentuh usaha mental yang didukung, seperti menyelesaikan pekerjaan sekolah atau pekerjaan rumah. Yang kedelapan, sering kali bingung atau terganggu oleh rangsangan dari luar. Dan yang kesembilan yaitu sering lekas lupa dan menyelesaikan kegiatan sehari-hari di rumah. Karakteristik yang kedua, hiperaktivitas, yaitu seringkali gelisah dengan tangan atau kaki mereka dan sering mengeliat di kursi. Yaitu yang selanjutnya sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas. Selanjutnya sering berlarian atau naik-naik secara berlebihan dalam situasi di mana hal ini tidak tepat. Yang selanjutnya sering mengalami kesulitan dalam bermain atau terlibat dalam gangguan senggang secara tenang, sering bergerak atau bertindak seolah-olah dikendalikan oleh motor, dan sering berbicara berlebihan. Karakteristik yang ketiga yaitu impulsivitas. Mereka sering memberi jawaban sebelum pertanyaan selesai. Mereka sering mengalami kesulitan menanti giliran. Mereka sering menginterupsi atau mengganggu orang lain, misal memotong pembicaraan atau permainan. Ada satu gangguan di dua atau lebih setting situasi. Harus ada gangguan yang secara klinis signifikan di dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Gejala-gejala tidak terjadi selama berlakunya PDD, skizofrenia, atau gangguan psikotik lainnya, dan tidak dijelaskan dengan lebih baik dalam gangguan mental lainnya. Selanjutnya faktor-faktor penyebab ADHD, yaitu yang pertama faktor genetik atau keturunan. Anak dengan orang tua yang menyandang ADHD mempunyai 8 kali kemungkinan mempunyai risiko mendapat anak ADHD, namun belum diketahui gen mana yang menyebabkan ADHD. Yang kedua, faktor fungsi otak. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa secara biologis ada dua mekanisme di dalam otak, yaitu pengaktifan sel-sel saraf, eksitasi, dan penghambat sel-sel saraf, inhibisi. Yang ketiga, faktor lingkungan. Saat ini tidak lagi diperdebatkan apakah ADHD disebabkan oleh lingkungan atau gen, namun sekarang lebih mengarah pada bagaimana hubungan atau interaksi yang terjadi antara faktor genetik dan lingkungan. Materi berikutnya yaitu identifikasi ADHD. Yang pertama, inatensi. Yang dimaksud dengan inatensi adalah bahwa sebagai individu penyandang gangguan ini tampak mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. Mereka sangat mudah teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat inderanya atau oleh perasaan yang timbul pada saat itu. Yang kedua, impulsivitas. Yang dimaksud dengan impulsivitas adalah
suatu gangguan perilaku berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran. Mereka sangat dikuasai oleh perasaan sehingga sangat cepat bereaksi. Yang ketiga, hiperaktivitas. Yang dimaksud dengan hiperaktivitas adalah suatu gerakan yang berlebihan melebihi gerakan yang dilakukan secara umum anak seusianya. Biasanya sejak bayi mereka banyak bergerak dan sulit untuk ditenangkan. Jika dibandingkan dengan individu yang aktif tapi produktif, perilaku hiperaktif tampak tidak bertujuan. Dampak perkembangan ADHD. Kehidupan dapat sulit untuk anak-anak dengan ADHD. Mereka sering dalam kesulitan di sekolah, tidak dapat menyelesaikan permainan, dan kesulitan mencari teman. Mereka mungkin menghabiskan berjam-jam setiap malam menyiksa berjuang untuk menjaga pikiran mereka pada pekerjaan rumah mereka, hanya untuk lupa membawanya ke sekolah. Konflik keluarga dapat menempatkan tambah stres pada orang tua, kelelahan dan frustasi anak-anak. Remaja pada peningkatan risiko untuk miskin harga diri, kecelakaan kendaraan bermotor, tembakau dan penggunaan narkoba lainnya, awal kehamilan dan pencapaian pendidikan yang lebih rendah. Adapun intervensi pada penderita ADHD yaitu 1. Farmakoterapi. Farmakoterapi ADHD adalah bentuk penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan. Beberapa contoh obat ADHD antara lain metilphenidate atau Ritalin dan dexamfetamin. Yang kedua, parent training. Materi pelatihan tentang modifikasi perilaku melalui peran orang tua. Orang tua merupakan lingkungan terdekat yang dapat membantu anak dengan ADHD, sehingga orang tua perlu belajar bagaimana menangani anak ADHD. Yang ketiga, classroom contingency management. Penerapan modifikasi perilaku di kelas dapat dilakukan untuk mendukung terapi anak ADHD di rumah. Modifikasi perilaku di kelas ini diharapkan dapat mengajarkan anak ADHD untuk berlatih menjalani. Yang selanjutnya yaitu pendidikan anak ADHD. Di sekolah umum, konsentrasi anak dengan ADHD kemungkinan sering terpecah sehingga ia melewatkan banyak informasi penting. Mereka juga sering sulit duduk diam selama proses belajar. Beberapa sekolah menyediakan metode pengajaran khusus atau memberi tempat untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Namun, sebagian orang tua merasa cara ini juga memerlukan tenaga ekstra karena mereka perlu menyediakan waktu di malam hari untuk mengajari anak mereka agar tidak tertinggal dengan teman-teman sekelasnya. Alasan-alasan inilah yang membuat sebagian orang tua memilih homeschooling untuk anak mereka yang mengalami ADHD. Anak dengan ADHD sebenarnya bisa mendapat pendidikan di sekolah. Namun, pemilihan sekolah untuk anak ADHD perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak dan ketersediaan tenaga pengajar khusus yang dapat menghadapi anak-anak dengan ADHD. Selain itu, orang tua juga perlu berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru pembimbing serta konselor untuk menentukan pendidikan seperti apa yang lebih cocok untuk anak. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.